Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 di sini akan membahas mengenai analisis gender pada naskah drama Marsina Menggugat karya Ratna Sarumpait. Jadi anggota kelompok kami yang pertama ada saya sendiri yaitu Muhammad Fitra Aditya NIM 19, lalu ada Abdul Hakim NIM 75 dan Qotibul Umam NIM 90. Topik pembahasan kita pada hari ini yaitu terkait 3 topik. Yang pertama, bentuk-bentuk kekerasan. Yang kedua, ketidakadilan gender. Yang ketiga adalah gender dan beban kerja. Latar belakang masalah. Penulis naskah drama yang sangat terkenal di Indonesia adalah salah satunya Ratna Sarumpait. Ratna Sarumpait ini sendiri merupakan seorang penulis naskah drama dan juga seorang sutradara film. Pada tahun 1974, Ratna mendirikan grup teater yang bernama Satu Merah Panggung. Selain itu, Ratna juga sering mendapat penghargaan dari film-film garapannya. Beberapa naskahnya yang fenomenal antara lain berjudul Marsina Menggugat. Naskah ini mengisahkan perjuangan Marsina yang menjadi korban dari Orde Baru. Kemudian ada judul Marsina Nyanyian dari Bawah Tanah. Dalam naskah ini Ratna Sarumpait berusaha menyuarakan HAM. Kemudian ada judul Anak-anak Kegelapan. Drama ini dipentaskan langsung oleh Teater Satu Merah Panggung yang mengisahkan tentang penderitaan keluarga yang tersudut oleh stigma PKI. Kemudian ada judul Pelacur dan Presiden, yang mana drama ini diangkat dari kisah nyata kehidupan perempuan di Indonesia. Kemudian ada judul Jamila dan Sang Presiden, yang merupakan skenario film yang disadur dari naskah dramanya, yakni Pelacur dan Presiden. Kemudian pada analisis kita pada kesempatan kali ini, kami menganalisis naskah Ratna Sarumpait yang berjudul Marsina Menggugat. Naskah drama ini merupakan drama monolog yang ditulis pada tahun 1997. Naskah drama ini dipilih karena selain karena menarik, naskah ini juga merupakan bentuk dari protes Ratna terhadap ditutupnya kasus kematian Marsina oleh pemerintah pada masa Orde Baru. Pada kajian ini kami memilih menggunakan analisis gender. Dengan pendekatan analisis gender ini, kami ingin menganalisis bentuk-bentuk ketidakadilan gender, kemudian kekerasan, beban kerja yang dialami oleh tokoh yang terdapat dalam naskah. Pembahasan yang pertama yaitu mengenai bentuk-bentuk kekerasan. Jadi pada naskah drama Marsina Menggugat karya Ratna Sarumpait ini banyak kekerasan yang terjadi ya. Tidak hanya diterima oleh si tokoh utama, melainkan ada beberapa tokoh lain juga. Sini yang paling menonjol adalah kekerasan yang dialami oleh Marsina. Yang pertama, dia diculik paksa untuk masuk ke dalam mobil di situ. Terus lalu dia ditendang dan diseret dari mobil ya. Lalu dia dianiaya oleh para oknum itu. Lalu ada beberapa kejadian-kejadian lain juga yang dia seperti diinjak menggunakan sepatu berat, dilempar dan dibanting. Kemudian di situ hal yang paling sadis yang dialami oleh Marsina yaitu dia diperkosa oleh oknum-oknum tersebut ya. Dan yang paling sadis, dia ditusuk dengan benda yang besar, keras dan tajam pada kemaluannya yang akhirnya membuat nyawa Marsina ini melayang. Di situ Marsina tidak bisa berkutik apa-apa gitu karena Marsina hanya sendiri dan oknum-oknum yang melakukan kekerasan bukan hanya satu atau dua oknum melainkan lebih. Marsina juga tidak bisa berkutik apa-apa lagi karena sebelumnya dia juga sudah seperti kayak tadi dibanting dan dihantam menggunakan sepatu berat, dilempar gitu. Jadi ya yang membuat Marsina lemah, tidak berdaya. Terus juga kekerasan dialami oleh tokoh lain yaitu si Kuneng. Dia merupakan teman dari Marsina ya. Di situ dia mendapatkan pelecehan seksual dari oknum dari seorang satpam. Dia dilecehkan secara paksa di situ. Terus ada juga tokoh lain yang mengalami kekerasan yaitu adalah seorang satpam. Ia disiksa dan ditelanjangi ketika dia di persidangan ya. Dia yang dituduh ikut dalam aksi
pembunuhan Marsina. Sedangkan di situ eh, satpam ini sempat menyelamatkan Marsina dan juga si Kuneng ini dari satpam yang tadinya ingin melecehkan si Kuneng ini. Jadi di sini sebenarnya posisinya satpam ini tidak salah, namun dia dipaksa untuk mengakui perbuatannya bahwa ia telah ikut dalam pembunuhan Marsina. Ketidakadilan gender. Eh, dalam poin ketidakadilan gender ini ada 2 poin. Yang pertama gender dan marginalisasi, kemudian gender dan subordinasi. Gender dan marginalisasi. Naskah drama ini yang dimaksud dengan marginalisasi adalah penyisihan terhadap satu kaum. Pada naskah drama Marsina Menggugat terdapat satu peminggiran hak pada Marsinah itu sendiri. Pendidikan Marsina pun terhenti di tengah jalan akibat ekonomi yang tidak berkecukupan. Kemudian Marsina ini juga termarginalisasi secara ekonomi dan juga pendidikan. Hal ini ada dalam data di halaman 14 dari naskah ini yang berbunyi begini: memperjuangkan sesuap nasi untuk tidak terlalu lapar, memperjuangkan sedikit tambahan uang untuk meningkatkan pendidikanku yang pas-pasan. Aku menyaksikan kawan-kawanku di PHK di bawah ancaman moncong senjata, dan aku mencoba membelanya. Aku hanya mencoba membelanya, dan karena itulah aku dianggap berbahaya dan layak untuk dibunuh. Akibat miskinnya kehidupan, Marsinah tidak tumbuh seperti orang lain. Di saat kecil, saat teman-temannya bermain, ia tidak bisa bermain dan membantu neneknya berjualan. Marsinah kemudian bekerja sebagai buruh pabrik arloji. Sebagai seorang buruh, haknya juga seringkali terpinggirkan. Inilah yang menyebabkan tokoh ini mendapat peminggiran atau marginalisasi. Ia tidak mendapat upah yang layak. Kemudian saat ia menggugat atas haknya, atas usaha dan keringatnya sendiri yang memang layak ia dapatkan, ia diancam bahkan dibunuh. Kemudian gender dan subordinasi. Yang dimaksud dengan subordinasi bisa disebut sebagai kedudukan. Pandangan gender bisa menimbulkan subordinasi terhadap perempuan. Anggapan bahwa perempuan itu irasional, kemudian emosional, sehingga perempuan tidak dapat bisa tampil memimpin. Berakibat munculnya sikap yang menempatkan perempuan pada posisi yang tidak penting. Nah, dalam naskah drama Marsina Menggugat ini terdapat beberapa kutipan yang menunjukkan adanya subordinasi terhadap perempuan. Yang berbunyi begini pada halaman 10. Tidak cukup hanya dengan gertakan, dengan penganiayaan dan pemerkosaan yang dengan membabi buta telah mereka lakukan. Untuk yakin mulutku tidak lagi akan terbuka, mereka mencabut nyawaku sekaligus. Nah, pada kutipan ini menunjukkan penganiayaan dan pemerkosaan yang membabi buta pada perempuan, pada tokoh Marsina itu sendiri. Hal ini dikarenakan Marsina yang kritis terhadap penguasa. Kritiknya dan gugatannya tidak dianggap penting, dan Marsina malah mendapatkan penganiayaan dan pemerkosaan. Tidak cukup sampai di situ, sebab Marsina dianggap perempuan dan rakyat kecil, ia bahkan direnggut nyawanya. Gender dan beban kerja. Pembahasan. Seorang perempuan sangatlah sulit untuk mendapatkan pekerjaan yang layak. Terlebih, jika berasal dari kaum yang termarginalkan secara ekonomi dan pendidikan seperti Marsina, akibat beban kerja yang berat, maka tak jarang perempuan melakukan segala macam pekerjaan untuk memenuhi kebutuhannya. Bahkan dengan upah yang tak layak. Hal tersebut terlihat pada kutipan berikut. Memperbaiki nasib buruh. Mana mungkin kematian buruh kecil seperti diriku mampu memanusiakan buruh di tengah sebuah bangsa yang sakit. Marsinah Menggugat, halaman 7. Pasti kutipan di atas dapat diketahui bahwa Marsinah adalah satu contoh potret ketidakadilan dan beban pekerjaan yang berlebihan yang didapat oleh Marsinah. Seorang perempuan selain mengerjakan pekerjaan domestik seperti melakukan pekerjaan rumah tangga, juga di ranah sosial, pekerjaan yang didapat bukanlah posisi-posisi penting. Selain gaji dengan tidak layak,
Marsinah bahkan seperti layak disingkirkan karena ia perempuan yang banyak mengetahui permainan kotor para pengusaha yang punya posisi-posisi penting dalam masyarakat. Kesimpulan, hasil pembahasan analisis menggunakan pendekatan gender yaitu adanya bentuk-bentuk kekerasan yang diterima oleh Marsinah, mulai dari diculik dan diseret, kemudian ia dianiaya dan diperkosa, hingga nyawanya melayang. Kekerasan yang dialami oleh Marsinah ini akhirnya menimbulkan ketidakadilan gender terhadap Marsinah sebagai korban marginalisasi yang dialami Marsinah terlihat dari perekonomiannya yang sulit terpaksa membuatnya tidak dapat merasakan kehidupan selayaknya teman sebayanya. Kemudian dia bekerja sebagai seorang buruh dengan gaji kecil yang akhirnya membuatnya harus menuntut hak keadilan. Namun karena protesnya menurut keadilan itu membuatnya dianggap berbahaya dan pantas untuk dibunuh, bentuk keadilan gender lainnya adalah subordinasi yang membuat Marsinah ditindas oleh mereka. Marsinah adakah rakyat kecil yang dianggap tidak penting oleh orang-orang yang memiliki kependudukan lebih tinggi darinya. Gugatan Marsinah bahkan tidak didengar oleh mereka hanya karena dia perempuan dan rakyat kecil. Beban kerja yang dipikul oleh Marsinah juga sangat berat. Marsinah adalah seorang perempuan, namun dia memiliki tekad. Sejak kecil dia membangunnya berjualan. Marsinah juga bekerja sebagai buruh dengan gaji kecil. Pekerjaan yang cukup berat bagi seorang perempuan. Keberanian Marsinah menurut keadilan juga sebuah tindakan yang berani. Sekian presentasi dari kami. Saya kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.